Selamat datang di Devaros Barber Channel. Di kali ini kita akan membahas tentang beberapa kesalahan pola pikir ataupun mindset ataupun niat seseorang yang ingin membuka ataupun mendirikan usaha barbershop. Sebelumnya kami ucapkan selamat buat teman-teman yang telah bergabung untuk menjadi peserta kami di Devaros Barber Class atau di Devaros Barber Private Class. Semoga materi yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi orang lain dan bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang beberapa kesalahan. Di antaranya ada beberapa teman-teman yang mungkin yang awalnya kerja di barbershop tapi ingin mendirikan barbershop sendiri. Sebenarnya ini bukan sebuah kesalahan juga sih. Ini bukan sebuah kesalahan, tapi ada beberapa yang kurang tepat kalau menurut saya. Kurang tepatnya adalah banyak sekali orang yang tadinya kerja di barbershop dan memutuskan untuk mendirikan barbershop sendiri dengan niat mungkin mungkin dapatnya lebih banyak karena hasil dari cukurannya itu tidak dibagi dengan bosnya atau tidak dibagi dengan ownernya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan pola pikir itu, tapi banyak sekali masalah tentang hal itu. Banyak yang lupa tentang bahwa ketika kita mendirikan sebuah usaha, khususnya barbershop, karena channel ini seputar barbershop, banyak sekali orang yang mendirikan barbershop dia lupa bahwa setiap usaha memiliki yang namanya biaya operasional. Selain biaya operasional, kita juga perlu yang namanya strategi marketing, ataupun kita juga perlu yang namanya branding. Kita juga perlu menganalisa tentang segmen market kita atau market potensial kita. Sehingga ketika teman-teman ini yang buka barber sendiri tanpa konsep-konsep tertentu, khususnya konsep tentang keuangan atau manajemen keuangan, itu mengalami yang namanya barbershop sepi ataupun mengalami yang namanya down karena pertama buka barbernya sepi, beberapa bulan tetap sepi, nggak ada pengunjung. Karena skill cukur rambut dan skill bisnis itu adalah dua skill yang berbeda. Mungkin di skill cukur rambut seperti yang kita bahas di materi kami setiap harinya, kita mempelajari tentang parting, kita mempelajari tentang bagaimana kita mengkombinasikan antara hairstyle dengan bentuk wajah, dengan tipe rambut, dengan bentuk kepala. Tapi untuk skill bisnis itu sendiri, dia memperhitungkan beberapa hal, diantaranya tentang masalah positioning, masalah supply and demand. Kita juga bermasalah tentang biaya operasional, yang dimana hal-hal ini akan kami bahas di materi kami di Devaros Kediri Barber Class. Untuk mendirikan bisnis barber sendiri, kita harus memiliki kedisiplinan yang sangat ketat, bahkan super ketat dibanding kita ikut orang. Karena kedisiplinan kita ketika kita kerja di barbershop orang ataupun kita kerja itu ikut orang, kedisiplinannya hanyalah mungkin kita hanya menjaga kebersihan, kita datang nggak boleh telat. Tapi untuk kita membangun bisnis kita sendiri itu kita harus memiliki kedisiplinan yang sangat ketat, bahkan super ketat ya, khususnya kedisiplinan tentang keuangan. Kita harus tahu berapa operasional kita, berapa gaji karyawan kita, berapa sewa tempat kita kalau tempat kita sewa, berapa target kita dalam setahun, sebulan, seminggu ataupun per hari. Kita harus memikirkan tentang target itu. Nah, kalaupun sudah terfikirkan tentang target itu, kita juga harus berpikir bagaimana kita untuk mencapai target, dengan segmen pasar mana kita akan bermain, segmen menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Seperti yang kita tahu, jasa potong rambut adalah sebuah jasa yang memiliki market size yang sangat besar, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, dari orang yang menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Kita harus spesifik lagi tentang mengenai masalah hal itu. Walaupun di tempat kami, di tempat private kami selalu memotivasi teman-teman untuk membuka sendiri dibanding kerja ikut orang, ya mungkin dengan alasan tertentu ya. Kita lebih memotivasi peserta kami untuk membuka sendiri karena memang dari tempat kami, di private tempat kami memang ada beberapa materi tentang hal itu. Ada beberapa materi tentang bagaimana cara marketing, bagaimana cara apa itu positioning, hal-hal yang menyangkut semua aspek yang akan mempengaruhi tentang barber itu sendiri. Karena kita mendirikan barbershop itu dengan modal yang nggak kecil, kita dengan modal yang sangat besar. Jadi kita harus bisa memaksimalkan modal besar itu sendiri. Nah, untuk harga, banyak sekali teman-teman yang tanya bagaimana cukuran yang bagus tapi kenapa harganya murah, kenapa mereka nggak berani memberi harga yang standar bahkan mahal. Untuk soal harga, kita berbicara tentang
persepsi customer juga. Jadi gini, untuk harga murah itu bukan hanya berbanding dengan masalah nominal. Harga murah ataupun mahal itu juga berbanding tentang value apa, dengan value apa nominal itu ditukar. Dan materi itu akan kami sampaikan ketika kalian sudah mendaftar menjadi peserta kami di Devaros Barber Private Class. Kalian bisa daftarkan diri kalian di www.devarosbarber.com. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami bahas hari ini. Seperti yang saya bilang tadi di awal, banyak sekali teman-teman yang memiliki kualitas cukuran yang bagus, rapi, detail, tapi tidak bisa menjual dengan harga yang standar, bahkan harga yang mahal. Dan itu ada beberapa faktor tertentu, salah satunya faktor tentang masalah persepsi customer, tentang masalah value yang didapat dari customer. Karena value itu nggak cuma cukuran bagus dan rapi, ada beberapa value yang akan menunjang cukuran kalian di harga dengan harga yang mahal ataupun harga yang standar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah daftar menjadi peserta kami di Devaros Barber Class. Dengan kalian mendaftar, kalian juga ikut mensupport kami untuk mengadakan acara sosial seperti yang pernah kami upload di episode sebelumnya. Semoga apa yang kalian dapatkan di sini juga bermanfaat, dan apa yang kami dapatkan dari kalian juga menjadi manfaat bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.